teman-teman di Otis, apa kabarnya nih? Pasti sehat-sehat kan? Sekarang sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, juga buku catatan. Mari kita memulai berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang berlimpah pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh berkumpul untuk menyatukan hati kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap langsung Tuhan, tapi kami yakin hati kami dapat tertuju pada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi Tuhan, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami tinggali ya Bapa. Tuhan, Kau turunkan berkat atas Indonesia Tuhan, berkat kemurahan-Mu nyata Tuhan atas Indonesia. Tuhan, apapun yang terbaik Engkau turunkan Tuhan atas Indonesia. Biarlah Indonesia dapat menjadi berkat Tuhan, biarlah Indonesia dapat menjadi contoh bagi setiap negara-negara yang ada ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkati kota kami Tuhan, kota Depok. Kau berkati dari semuanya Tuhan, dari segala aspek Tuhan. Engkau yang berkati ya Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun. Engkau berkati juga Tuhan, pada saat ini keadaan kami sedang krisis Tuhan, kami sedang berada di pandemi ya Bapa. Tuhan, Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin dari negara kami, pemerintahan kami. Kau berkati Pak Jokowi, Amin Tuhan, serta jajaran pemerintahannya ya Bapa. Tuhan, Kau berikan hikmat dan kebijakan atas mereka ya Bapa, biarlah mereka dapat mengambil keputusan tanpa kekurangan satu apapun, semuanya sesuai daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati pemimpin rohani kami juga ya Bapa. Engkau berkati Pak Niko, Pak Yongki, Pak Riza Tuhan, berikan hikmat dan kebijakan juga dalam mengambil keputusan Tuhan. Jadikan mereka terang, jadikan mereka teladan bagi setiap jemaatnya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berkati generasi Yeremia Tuhan, Kau berkati di Arping, Kau berkati di Oti Tuhan, biarlah kami dapat menjadi media, kami dapat menjadi saluran berkat bagi teman-teman Tuhan. Dengan ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak orang lagi yang dapat mengenal-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berkati ibadah hari ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kau berkati cuacanya Tuhan, Kau berkati WL, singer, pemusik, semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom Diotis. Senang banget hari ini kita masih bisa bertemu secara online. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, ampuni setiap kami kalau kadang kami lupa bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan sepanjang 1 tahun ini. Kalau kami mungkin banyak mengeluh Tuhan Yesus, tapi hari ini kami mau datang sama Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami, karena Tuhan turut bekerja dalam apapun yang kami hadapi, apapun situasi kami, Tuhan selalu di sana. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan gak pernah tinggalin setiap kami. Saat kami sedih, saat kami susah, saat kami kecewa, Tuhan Yesus selalu ada di sana. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku
Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau. Yes Tuhan Yesus, Kau senantiasa baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Angkat kedua tangan kita teman-teman, sama-sama nyanyikan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memujimu. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Sembah Dia, Allah yang baik. Nyanyikan syukurmu kepadanya. Dialah Basyada Yalabo. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat segalanya yang Engkau jadikan dalam hidup kami Tuhan. Dialah Basyada Yalabo, dialah Basyada Yalabo. Mari nyanyikan syukurmu kepada Tuhan teman-teman. Dialah Basyada Yalabo. Haleluya. Layaklah Engkau Tuhan, layak ditinggikan. Dialah Basyada Yalabo Yalabo si. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau berikan, yang Kau anugerahkan. Dialah Basyada Yalabo, dialah Basyada Yalabo Yalabo Yalabo. Biarlah segala lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, ya Yesus. Sungguh ajaib apa yang Engkau jadikan Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Yes Tuhan Yesus, cuma Engkau satu-satunya Tuhan kami yang layak disembah, layak ditinggikan Tuhan, karena segala perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi setiap makhluk di bumi ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman yang di rumah, yang lagi duduk, aku undang semuanya buat kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan, kita sama-sama bergerak, amin. Goyangin badannya ya teman-teman. Sama-sama nyanyikan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sama-sama, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi apa teman-teman? Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lebih semangat lagi, sama-sama nyanyikan. Serukan, hey Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Happy banget masih bisa bersuka cita dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa baik buat kita teman-teman. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman di Otis, jumpa lagi dengan saya di bulan Desember ini, di bulan Natal. Kita hari ini, di bulan ini memperingati Natal. Nah sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan, saya mau mengucapkan buat teman-teman di Otis, Merry Christmas buat teman-teman. Semoga di Natal tahun ini walaupun berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, biar kita tetap sukacita dan tetap diberkati Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai baca firman, belajar firman, yuk sama-sama saya ajak teman-teman siapkan buku catatan dan juga Alkitabnya. Kita fokus untuk kita boleh belajar firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan juga bisa memberkati teman-teman semua. Nah, untuk tema saat ini saya mau menyamakan temanya dengan tema bersama, yaitu mengenai bukti. Tapi bukti yang saya mau ceritakan akan fokus kepada kasih yang tak terbatas atau limitless. Nah teman-teman, sebelum kita masuk, yuk sama-sama saya ajak teman-teman buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9.
kita akan baca bersama-sama, teman-teman baca di rumah, dan saya baca dari sini. Dan hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah teman-teman, kalau kita bicara mengenai bukti dari Allah, apa yang kita bisa buktikan? Yang paling penting yang kita bisa buktikan dari kasih Allah adalah janji Allah. Nah janji Allah itu dinyatakan melalui apa teman-teman? Di firman Tuhan dikatakan janji Allah begitu banyak. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, janji Allah itu sudah diberikan bagi kita. Nah penggenapannya bagaimana? Nah kita sekarang mau belajar, mau fokus kepada satu janji Allah di mana Allah berjanji akan memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk penebusan. Penebusan apa? Dosa kita. Nah teman-teman, kalau kita bicara mengenai janji, kita akan temukan banyak hal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga sudah bicara mengenai janji Allah. Nah salah satu janji Allah yang saya mau bicarakan sama teman-teman di sini, yang saya mau sharing sama teman-teman di sini adalah janji Allah di dalam kasih Allah. Nah kalau Alkitab bicara mengenai kasih, artinya Alkitab bicara mengenai Allah sendiri. Kalau teman-teman membaca mengenai kasih dalam Alkitab, artinya teman-teman membaca atau mendengar atau menyaksikan mengenai Allah itu sendiri. Karena Allah adalah kasih dan kasih itu Allah. Kasih yang sempurna. Nah teman-teman, kita mau bicara mengenai kasih Allah yang tanpa batas. Bagaimana sih kita mengetahui dan mengerti bahwa kasih Allah itu tak terbatas? Kita mau lihat sama-sama teman-teman. Yang pertama, Allah punya kasih yang universal. Oke, Allah punya kasih yang tak terbatas dalam hal Allah punya kasih yang universal. Apa itu kasih universal? Kasihnya Allah itu nggak hanya berlaku kepada orang-orang percaya saja. Sejak dunia ini dijadikan, kasih Allah itu merata, diberikan hanya kepada semua ciptaan Tuhan tak terkecuali. Siapapun yang diciptakan Tuhan, dengan ciptaannya, dengan tangannya, dengan kasihnya itu mendapatkan kasihnya Tuhan. Sejak manusia tinggal di dalam bumi, Allah memberikan segala sesuatunya untuk manusia supaya manusia bisa menikmatinya. Nah, kalau hari ini ada nggak kasih Allah kira-kira yang bentuknya masih universal? Ada teman-teman. Kalau teman-teman lihat matahari, teman-teman lihat hujan, matahari panas, dan apapun itu dinikmati bukan hanya kepada orang-orang yang khusus saja. Tetapi semua bisa dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya orang percaya, tetapi juga orang-orang yang tidak percaya mengalami atau merasakan kasihnya Tuhan. Nah tapi teman-teman, ada kasih yang paling penting yang mungkin gak bisa diterima oleh semua orang. Kasih yang seperti apa? Nah ada kasih yang dimana kasih itu dalam bentuk pengorbanan. Pengorbanan apa teman-teman? Ketika Allah menyerahkan Tuhan Yesus sebagai anaknya, dia mengutus anaknya ke dalam dunia, disitulah bukti terbesar kasih Allah. Bukti kasih Allah yang tak terbatas buat umat manusia. Nah teman-teman, bukti kasih Allah itu dinyatakan yang hari ini kita peringati, yaitu dengan memperingati Natal. Kita memperingati Natal hari ini bukan hanya sekedar mengenai celebration aja, bukan hanya sekedar mengenai perayaan-perayaan biasa saja. Tapi kita boleh memperingati bahwa kasih Allah yang besar, kasih Allah yang tak terbatas itu sudah terbukti di dalam hidup kita. Sudah terjadi, sudah dinyatakan supaya kita hari ini bisa merasakan kasih Allah itu. Dan kita menjadi berkat untuk menyatakan kasih Allah juga kepada banyak orang di sekitar kita. Ada hal lagi yang saya mau nyatakan, yang saya mau sharing ke teman-teman. Hal yang selanjutnya adalah kasih Allah, dinyatakan melalui anaknya saat anaknya itu lahir ke dalam dunia. Bukti terbesar kasih Allah itu dinyatakan ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Dan Yesus lahir menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Sehingga umat manusia yang hidup dalam dosa diberikan kebebasan dari dosa, diberikan kelepasan dari dosa oleh karena bukti kasihnya Allah itu kepada kita. Nah, selama Tuhan Yesus hidup di dunia, ketika Tuhan Yesus mempunyai murid-murid, ada satu kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kasih itu adalah kasih agape. Kalau teman-teman belajar kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang walaupun menurut saya. Kenapa? Walaupun orang itu mengecewakan, walaupun orang itu menyebalkan, walaupun orang itu gak pernah memberikan yang terbaik buat kita, tapi kita tetap mengasihi. Itulah kasihnya Tuhan. Dan kasih itu yang diajarkan Tuhan adalah kasih yang berasal dari Allah sendiri. Adalah sifat Allah sendiri. Kenapa teman-teman?
Teman-teman bayangkan, kasih Allah yang diberikan kepada kita itu sebenarnya bukan kasih yang pantas kita terima, tetapi kasih yang seharusnya tidak pantas kita terima. Kenapa? Dalam keadaan kita masih berdosa, firman Tuhan bilang apa? Allah sudah mengasihi kita. Di dalam keadaan kita masih hidup di dalam dosa, firman Tuhan bilang apa? Allah sudah mengasihi kita. Jadi kita menerima kasih Allah, kita menerima penebusan bukan saat kita percaya, bukan saat kita mau terima Yesus, tapi Tuhan sudah berikan lebih dahulu kasihnya. Tuhan sudah berikan, sudah nyatakan dulu kasihnya yang tak terbatas kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk mendapatkan kelayakan. Kita ditebus Tuhan, kita dibebaskan. Kita menerima yang namanya kemuliaan dari Tuhan. Karena pengorbanan dari Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tak terbatas buat kita. Nah teman-teman, hal selanjutnya yang kita mau belajar adalah bahwa hidup kita teman-teman, hidup saya dan teman-teman adalah gambaran, bukti dari kasih Yesus yang tak terbatas. Adalah gambaran dari bukti kasih Yesus yang tidak pandang bulu. Kasih Yesus yang melayakkan kita. Supaya apa teman-teman? Supaya hidup kita menjadi bukti bahwa Yesus itu hidup. Yesus sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Allah sudah memberikan kasihnya kepada kita sehingga apa? Kita juga bisa menyatakan kasih Kristus itu bagi banyak orang. Teman-teman, kalau punya sahabat, punya teman-teman dimanapun teman-teman berada di sekolah, teman-teman buktikan bahwa Yesus itu hidup di dalam kamu. Dan buktikan bahwa kasih Yesus itu nyata di dalam kita. Nah teman-teman, ada hal-hal yang bisa kita nyatakan kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang sekitar kita. Tolong dicatat baik-baik hal ini. Ini yang menjadi pelajaran penting buat kita hari ini. Kalau kita percaya kasih Yesus sudah terbukti di dalam saya dan teman-teman, artinya teman-teman juga harus bagikan kasih itu. Teman-teman harus nyatakan kasih itu juga kepada banyak orang. Jangan hanya tinggal di dalam kamu. Supaya kasih yang tak terbatas itu bisa terus mengubahkan banyak orang. Bisa terus dinyatakan bagi banyak orang. Dan banyak orang yang diberkati dengan kasih Kristus yang tak terbatas ini. Nah teman-teman, tolong catat baik-baik. Kasih Yesus itu menjadi bukti buat hidup kita bahwa kita diubahkan. Kalau teman-teman dibuktikan dengan kasih Yesus bahwa teman-teman sudah diubahkan, jadikan bukti tersebut juga buat banyak orang. Supaya banyak orang juga yang bisa diubahkan karena kasihnya Yesus. Selanjutnya, kasih Yesus menjadi bukti bahwa hidup kita sudah dilayakkan Tuhan. Ingat teman-teman, saat kita berdosa kita tuh gak layak terima apapun dari Tuhan. Tapi kasihnya Tuhan yang melayakkan kita, yang menjadikan kita yang tadi tidak layak karena dosa menjadi layak, dimuliakan. Yang sebelumnya adalah kita hamba dosa, hidup kita dirubah Tuhan menjadi anak-anak Allah. Betapa kasih Yesus menjadi bukti bagi kita bahwa hidup kita menjadi lebih layak di hadapan Tuhan. Nah, kalau hidup teman-teman sudah menjadi layak di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan, jadikan banyak orang di sekitar teman-teman percaya bahwa hidup mereka juga masih layak di hadapan Tuhan. Mereka berharga di hadapan Tuhan. Ada kasih yang gak terbatas. Ada kasih yang tanpa memandang apapun. Beritakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, nyatakan kepada mereka. Supaya mereka juga bisa melihat kasih Kristus yang ada di dalam hidupmu. Selanjutnya, kasih Yesus itu menjadi bukti bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Bahwa kita sudah ditebus Tuhan. Kasih Kristus mengampuni. Nah teman-teman, kalau kasih Kristus yang menjadi bukti bagi kita bahwa kita sudah diampuni, artinya hidupmu juga harus menjadi saksi Kristus. Harus menjadi bukti bahwa kamu menyatakan Kristus di dalam hidup kamu, berarti hidupmu juga harus penuh dengan yang namanya pengampunan. Harus hidup di dalam yang namanya pengampunan. Mengampuni, melepaskan berkat. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan amarah. Ada pengampunan karena ada kasih Kristus di dalam hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi berkat. Juga menjadi bukti bagi banyak orang bahwa kasih Kristus lebih dari apapun. Kasih Kristus tidak terbatas. Selanjutnya, yang terakhir, kasih Yesus menjadi bukti bahwa hidup kita sudah menerima hidup yang kekal. Bahwa kita telah ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Karena apa? Karena kita orang percaya. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kepadanya mereka akan diselamatkan. Enggak ada jalan lain teman-teman.
Kalau teman-teman hari ini percaya, yakin, hidup teman-teman sudah diubahkan, percaya, yakin, dan hidupmu diselamatkan. Buktikan hal itu juga kepada banyak orang. Sehingga banyak orang juga yang akan diselamatkan. Sehingga banyak orang juga yang akan menerima kehidupan kekal. Supaya kasih Kristus itu tetap tinggal di dalam kamu. Dan kasih itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita baca ayat terakhir lagi. Masih di pasal yang sama, tetapi di ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya akan baca bersama-sama dengan teman-teman. Teman-teman baca di rumah dan saya baca dari sini. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang lantang. Dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah teman-teman, apa kesimpulan dari sharing firman Tuhan? Apa kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saya mau ajak kita begini teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengerti bahwa di saat ini ketika kita memperingati hari kelahiran Yesus, kita memperingati bahwa ada kasih. Bahwa sudah ada bukti kasih yang besar sudah diberikan kepada dunia. Bahwa kita sudah menjadi saksi bahwa ada bukti, ada kasih yang tak terbatas yang sudah diberikan kepada dunia. Dan kasih itu mampu mengubahkan, menyelamatkan, mengampuni kita, melayakkan kita. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Amin teman-teman. Dan mulai hari ini saya percaya teman-teman sudah ambil keputusan. Jadikan hidupmu juga menjadi bukti kasih Tuhan. Jadikan hidupmu juga menjadi bukti kasih yang tak terbatas itu. Supaya ketika hidupmu dilihat orang, orang mengerti bahwa ada kasih yang tak terbatas, bahwa ada kasih yang besar di dalam hidupmu. Karena Yesus yang tinggal di dalam hidup kamu. Sehingga hidup kita menjadi berkat, hidup kita pun bisa menjadi bukti bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan saya percaya teman-teman mulai hari ini bisa melakukan firman Tuhan. Saat ini juga sudah ambil keputusan melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Buktikan kasih Kristus, kasih yang tak terbatas. God bless you. Tuhan memberkati semua. Shalom Diotis, Merry Christmas dan selamat datang di ibadah DRP Austin Teens hari ini. Nah sekarang kita mau kasih tahu dulu nih pengumuman DOT bulan ini. Pengumuman yang pertama, bagi kalian yang ingin memberi, kalian bisa memberi melalui transfer bank atau melalui scan barcode yang ada di layar. Pengumuman berikutnya untuk teman-teman yang udah join call, kalian jangan lupa call ya. Dan yang belum join call, kalian bisa langsung DM ke Instagram DRP232. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung scan barcode ya, yang ada di layar. Sekian pengumuman hari ini. Merry Christmas and God bless you. Teman-teman di Otis, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, saya undang lagi teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi. Kita bersyukur, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman kita menaikkan pujian sekali lagi kepada Tuhan sebagai tanda kita mengagungkan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama semuanya dengan sikap hati yang bersungguh-sungguh kita nyatakan sikap hati kita kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari segalanya, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah, ku sembah. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari ku perlu. Kau sediakan,
kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biar kami percaya Tuhan, di hari ini ketika kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kami percaya kami memperingati satu kasih. Kami mengingat ada kasih yang besar, yang tak terbatas, yang Kau sudah limpahkan, berikan kepada setiap kami. Walaupun kami tidak layak Tuhan, tapi Kau berikan semuanya yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, biar hari ini kami mau menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang, supaya melalui hidup kami kasih Tuhan bisa diterima, dilihat dan dirasakan, serta mengubahkan banyak orang melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar sebelum kami selesai pada hari ini, biar berkat Tuhan juga berlimpah atas setiap kami. Berkat perlindungan, penyertaan Tuhan, kesehatan, semua Tuhan berikan bagi setiap kami berlimpah-limpah. Dan biarlah hari-hari kami terus kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dan kami boleh terus menjadi saksi Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Hidup kami ditemukan tetap berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.